Zahir syariatnya Muhammad, untuk dapat kita kenal, untuk anak cucu Adam ini bisa mengenal Muhammad. Kalau kamu nak mengenal Muhammad, maka bersihkanlah, sucikanlah diri kamu, pikiran kamu, pandangan kamu, pendengaran kamu, hati kamu, perasaan kamu, hayalan kamu, barulah kamu bisa melihat, menyatakan, menyaksikan Muhammad Rabbul Alamin. Apabila kau sampai kepada Rabbul Alamin, kau sudah sampai ke Rabbul Izzati. Apabila kau sudah melihat Rabbul Alamin, kau sudah melihat Rabbul Izzati. Apabila kau berjumpa, apabila kau mengetahui, apabila kau memahami Rabbul Alamin, kau sudah memahami, mengetahui, menyaksikan Rabbul Izzati. Rabbul Izzati, ya. Rabbul Izzati, kita mulai daripada Rabbul Izzati lagi, ya. Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin wa rahmatan lil alamin. Satu, Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin wa rahmatan lil alamin, ya. Zat, sifat, af'al, ya. Zat, sifat, af'al, Adam, asma, ya. Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, rahmatan lil alamin, Adam, ya. Siapa ini Rabbul Izzati? Apa ini Rabbul Izzati? Ya, Tuhan sekalian zat. Ini yang disebut, yang dipanggil, ya, Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Apa itu Rabbul Alamin? Ya, Rabb itu Tuhan. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb Izzati, Tuhan sekalian zat, sekalian yang berzat, sekalian yang memiliki zat, ya, zatnya zat, empunya zat, pencipta zat. Ini Rabbul Izzati. Rabbul Alamin, ya, Tuhan sekalian alam, ya, yang merasa alam, yang mengetahui dia alam, yang paham dirinya alam, semua yang bernama alam, semua yang berafal alam, semua yang bersifat alam, semua yang berzat alam, menuhankan, bertuhankan kepada Rabbul Alamin. Rahmatan lil alamin, ya, rahmatan alamin. Nabi Muhammad SAW membawa rahmat bagi sekalian alam, bertuhankan kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam bertuhankan Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Ini satu adanya. Kenapa? Rabbul Alamin satu dengan rahmatan lil alamin, satu dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin satu dengan Rabbul Izzati. Ketiga-tiga ini dekat tak bersentuhan, ya, dekat tak bersentuhan, tapi satu. Jauh tak berjarak, namun satu. Nah, kenapa satu? Esa, ya, dengar ya baik-baik ya.
rahmatan lil alamin, terciptanya jahirnya karena Nur Muhammad. Nur Muhammad ya, satu dengan Muhammad. Ya. Muhammad satu Allah. Nur Muhammad satu Nur Allah. Nur Allah satu Allah. Atau nur atau cahaya Tuhan satu Tuhan. Tidak pakai kepada lagi. Nah, kalau pakai kepada itu masih berjarak. Esa Tuhan. Sudah paham? Nah, jadi asma, af'al, sifat, zat terkandung kepada Adam. Adam penyata bagi Muhammad. Adam zahir Muhammad. Adam zahir Muhammad. Apa nih Adam? Kita ni semua anak keturunan cucu Adam. Jadi Adam ini zahirnya, tubuh kasarnya Muhammad. Tubuh kasarnya, tubuh nyatanya, jasadnya Muhammad. Muhammad itu nyata pada Adam. Rahasia Muhammad itu ada pada Adam. Asma Muhammad terkandung pada Adam. Af'al Muhammad terkandung pada Adam. Sifat Muhammad ada pada Adam. Zat Muhammad ada pada Adam. Apa itu asma? Apa itu asma? Wujudnya jasad. Apa itu af'al? Kelakuan Adam. Sifatnya Adam. Apa itu sifatnya Muhammad? Apa itu sifatnya Muhammad? Melihat, mendengar, berkata-kata, hidup ada pada Adam. Apa itu zat? Apa itu zat Muhammad? Ruh pada Adam. Paham ini? Paham ini? Jadi nyatanya Adam itu penyata bagi Muhammad. Sempurnanya Adam itu karena Muhammad. Jadi kenal Adam, maka kenallah Muhammad. Kenal Muhammad, kenal Rabbul Izzati. Siapa Rabbul Alamin itu? Muhammad. Muhammad itu Rabbul Alamin. Rabbul Izzati empunya zat semata-mata. Tidak boleh menyeberang kepada Rabbul Izzati. Ya, Rabbul Izzati sudah tidak bisa dikaji lagi. Sudah tidak ada tafsirnya. Sudah tidak bisa disebut. Sudah tidak bisa dipikirkan. Sudah tidak bisa dihayalkan. Sudah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dijumpai. Tidak bisa didengar. Tidak bisa kita berkata-kata. Ini batas kepada Rabbul Alamin ke Rabbul Izzati. Siapa yang kita terima, siapa yang kita jumpa, siapa yang kita bisa berkata-kata, kepada siapa doa kita? Muhammad Rabbul Alamin. Ingat, Tuhan bukan dua. Sekali lagi Bang Adi katakan, Tuhan bukan dua. Kenapa ada Rabbul Alamin? Kenapa ada Rabbul Izzati? Rabbul Izzati harus bisa dikenal. Rabbul Izzati minta dirinya dikenal, minta diketahui. Maka tajalilah Nur Muhammad. Rabbul Izzati mentazalikan dirinya, cahayanya, zahirlah Rabbul Alamin. Penyata bagi Rabbul Izzati, supaya bisa dilihat, supaya bisa nyata, supaya bisa berjumpa dengan kita. Karena Rabbul Izzati zat sebenar-benar zat pencipta, zat yang membuat, zat semata-mata zat, tidak bercampur dengan apapun.
tidak bisa dijumpai, tidak bisa dikaji, tidak bisa ditelusuri, tidak bisa diingat, tidak bisa disebut. Laisa kamislihi syai'un. Ini Rabbul Izzati. Bagaimana Rabbul Alamin? Rabbul Alamin juga sudah laisa kamislihi. Rabbul Alamin juga laisa kamislihi, karena satu dengan Rabbul Izzati. Jadi kalau Rabbul Izzati laisa kamislihi, Rabbul Alamin laisa kamislihin, satu. Cahaya dengan bendanya. Cahaya dengan bendanya. Di mana ada cahaya, satu dengan bendanya. Benda yang bercahaya itu tidak akan pernah berpisah dengan cahayanya. Jadi Rabbul Alamin ini, Muhammad ini adalah cahaya daripada Rabbul Izzati. Nurnya Rabbul Izzati. Nur itu bunyi Arab. Nah, Tuhan sekalian zat ini mentajalikan dirinya, yaitu nurnya sendiri, cahayanya sendiri. Zahirlah nur Muhammad. Muhammad ini sifatnya kadim, gaib. Kalau nak berjumpa dengan Muhammad, kita ini mesti bersih, mesti suci, sebagaimana Muhammad yang disucikan Allah. Karena Muhammad suci, satu dengan yang maha suci. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Muhammad kalau kita ini tidak bersih, tidak suci. Apa itu tidak bersih? Bukan tak mandi. Mandi bukan suci. Mandi bukan bersih. Mandi itu mencuci luarnya saja, kulitnya saja. Ya. Nah, di dalam insan, di dalam diri Adam, ya, ada terkandung rahasia Rabbul Alamin. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya dari sifat-sifatku. Maka sempurnalah Adam. Zahir syariatnya Muhammad. Untuk dapat kita kenal, untuk anak cucu Adam ini bisa mengenal Muhammad. Kalau kamu nak mengenal Muhammad, maka bersihkanlah, sucikanlah diri kamu, pikiran kamu, pandangan kamu, pendengaran kamu, hati kamu, perasaan kamu, hayalan kamu, barulah kamu bisa melihat, menyatakan, menyaksikan Muhammad Rabbul Alamin. Apabila kau sampai kepada Rabbul Alamin, kau sudah sampai ke Rabbul Izzati. Apabila kau sudah melihat Rabbul Alamin, kau sudah melihat Rabbul Izzati. Apabila kau berjumpa, apabila kau mengetahui, apabila kau memahami Rabbul Alamin, kau sudah memahami, mengetahui, menyaksikan Rabbul Izzati. Dengan apa kau melihat Rabbul Alamin? Dengan batin kamu, dengan rasa kamu, dengan penglihatan yang tersembunyi, dengan penglihatan rahasia kamu, baru kamu boleh melihat Rabbul Alamin. Apabila pandangan zahir kamu satu dengan pandangan batin kamu, pendengaran zahir kamu satu dengan pendengaran batin kamu, hati zahir kamu satu dengan hati batin kamu, rasa zahir kamu satu dengan rasa rahasia kamu, barulah kau boleh menyaksikan Rabbul Alamin. Begitu pula kepada rahmatan lil alamin. Apa ini rahmatan lil alamin? Nabi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad mengandungi asma'nya Muhammad, mengandungi af'alnya Muhammad,
Nabi Muhammad mengandungi asma Muhammad. Nabi Muhammad mengandungi af'al Muhammad. Nabi Muhammad mengandungi sifat Muhammad. Nabi Muhammad mengandungi zat Muhammad. Maka sempurnalah jasad, tubuh, zahir syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita pula mengikuti bagaimana Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nak mengenal Nabi Muhammad, ikutlah cara Muhammad, ikutlah jalan Nabi Muhammad, ketahuilah sifat-sifat Nabi Muhammad: siddiq, amanah, fatonah, tabligh, siddiq, amanah, fatonah. Kalau diri kita tidak ada sifat tabligh, siddiq, amanah, fatonah, enggak bakalan bisa mengenal Muhammad. Karena ini jalannya, ini tarekatnya. Nah, jadi bagaimana kita nak mengenal Nabi Muhammad? Kenalilah diri kita ini. Bagaimana cara mengenali diri kita ini? Siapa diri kita ini? Apabila kamu nak mengetahui siapa diri kamu, perhatikanlah makanan kamu. Kenapa tidak tahu Muhammad? Karena kamu tidak tahu apa diri kamu, siapa diri kamu. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan paham Muhammad kalau kau tidak akan paham pada dirimu sendiri. Kalau nak mengetahui diri kamu siapa, perhatikan, lihat, pikirkan apa yang kamu makan. Siapa diri kamu? Siapa diri kamu? Lihatlah apa yang kamu makan. Lihatlah apa yang masuk ke perutmu. Lihatlah cara makan kamu. Apakah kamu Tuhan? Apakah kamu malaikat? Apakah kamu iblis? Apakah kamu jin? Apakah kau manusia? Apakah kau hewan? Perhatikan makanan kamu. Di situ nanti kamu mudah mengetahui siapa diri kamu. Yang kedua, lihat kelakuan kamu. Lihat tindakan kamu. Lihat perbuatan kamu. Yang pertama tadi asma, siapa kamu? Siapa nama kamu? Yang kedua af'al, kelakuan, perbuatan, tindak tanduk, af'al. Yang ketiga, lihat sifat kamu. Melihat kemana kamu bawa penglihatan kamu, kemana kamu bawa pendengaran kamu, kemana kamu bawa ucapan kamu, kemana kamu bawa hati kamu dan perasaan kamu. Yang keempat, perhatikan zat kamu. Dari apa kau diciptakan? Makanya harus tahu kedudukan awal daripada Adam. Bermulanya Adam daripada mana? Ketahuilah bahwa diri kamu Adam namanya, bersifat tiada. Ketahuilah bahwanya kamu diciptakan, dibuat, disempurnakan oleh Rabbul Alamin. Kamu disempurnakan oleh Rabbul Alamin. Kenapa disempurnakan Rabbul Alamin? Asma, af'al, sifat, zat Muhammad ada pada diri kamu. Af'al, asma, af'al, sifat, zat Muhammad diciptakan, dibagi, dizahirkan, ditajalikan Rabbul Izzati kepada Muhammad. Paham ini? Paham kajian diri ini? Ingat baik-baik. Kalau nak tahu siapa diri kamu, nak paham siapa diri kamu, lihat apa yang kamu makan. Perhatikan apa yang kamu makan. Ingat yang kamu makan. Apakah kamu manusia? Apakah kamu jin? Apakah kamu setan? Apakah kamu manusia? Apakah kamu hewan? Lihat makanan kamu.
Kalau kamu manusia tidak makan makanan setan. Kalau kamu manusia tidak makan makanan jin. Kalau kamu manusia tidak makan makanan hewan. Dari sini kita bisa melihat, mempelajari, mengingat siapa diri kita ini. Hanya hewan yang makan hewan. Hanya jin yang suka makan yang najis, yang kotor-kotor. Manusia tidak suka makan yang kotor-kotor. Manusia tidak suka makan najis-najis. Dari hal yang sekecil ini saja, tahulah siapa diri kita ini. Maha suci, maha suci suka kepada yang suci. Maha suci satu kepada yang suci. Suci satu esa kepada maha suci. Jadi kalau kamu kotor najis, isi perut kamu semua najis kotoran, tidak bakalan pernah, tidak akan ada keesahan yang maha suci pada diri kamu. Sebab roh daripada kita ini, roh yang ada pada kita ini adalah daripada Allah semata-mata. Sifat roh ini rahasia. Sifat roh ini kadim. Sifat roh ini laisa kamislihi. Sifat roh ini tidak bisa dicapai oleh mata zahir kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Inilah rahasia Rabbul Izzati yang ada pada Muhammad. Rahasia Muhammad ada pada Adam. Adam inilah sampai ke bawah, terakhir sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampailah ke kita ini semua. Paham ini, ingat baik-baik. Diri kamu itu Adam, tidak boleh berbuat apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menyebut apa-apa.